Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konten tentang instalasi thermal oil heater atau disebut heat recovery, atau juga bisa disebut dengan exhaust gas engine atau exhaust gas boiler. Semuanya adalah memanfaatkan sisa pembakaran. Di sini kita lagi ada proyek di PT Kertas Nusantara Terminal Terpadu ya, PT Nusantara Terminal Terpadu. Proyek tersebut adalah mengenai instalasi thermal oil heater atau heat recovery, modifikasi kapal Titan 70. Di sini instalasi thermal oil heater untuk memanaskan marine fuel oil atau disebut dengan MFO. Batas pekerjaan yaitu rekayasa, pengadaan, dan konstruksi untuk penambahan sistem pemanas marine fuel oil atau MFO selama berlayar, termasuk pemasangan pipa heater di dalam tangki bahan bakar, settling tank, dan deli tank. Latar belakang: untuk menghasilkan pembakaran sempurna pada engine penggerak utama, maka MFO dipanaskan terlebih dahulu sampai temperatur idealnya di kisaran 50-80 derajat Celcius. Sistem pemanasnya bisa menggunakan electric heater, steam boiler, atau menggunakan thermal oil heater. Di sini kita akan coba perbandingan menggunakan pemanas dengan electric heater. Komponen lebih ringkas, heater bisa langsung diinstal di tangkinya, akan tetapi membutuhkan listrik yang sangat besar. Biaya instalasi murah, biaya operasional mahal karena harus bayar listriknya. Sumber listrik dari engine memerlukan bahan bakar. Kenapa kalau menggunakan listrik itu mahal? Karena harus punya genset ya untuk menghasilkan listrik, dan listrik tersebut untuk mengheater tangki, settling, atau deli tank. Perbandingan menggunakan pemanas dengan steam boiler atau boiler yang sudah ada atau existing. Tidak ada penambahan biaya untuk instalasi. Treatment air umpan boiler harus bagus, harus ada sistem WTP ya, water treatment plant. Membutuhkan tambah ruwater ya, ini kos lagi. Sisi air harus di cleaning tiap 6 bulan atau lihat kondisi 6 bulan atau 1 tahun lah. Sisi api harus di cleaning setiap 1 tahun atau idealnya. Menggunakan burner untuk pembakaran sehingga memerlukan asupan bahan bakar tambahan. Nah, itu pemborosan juga nih. Saat ini konsumsi bahan bakar 6.000 liter per bulan di kapal Titan 70. Harus melakukan perpanjangan izin operasi atau reksa uji dari Depnaker setiap 3 tahun 1 kali di boiler kapal. Perbandingan menggunakan pemanas dengan heat recovery atau thermal oil heater, ada penambahan biaya untuk instalasi unit thermal oil heater atau investasi. Memerlukan oli sebagai media transfer panas atau sumber panas. Tidak ada perlakuan khusus terhadap oli. Umur pakai oli sekitar 5-10 tahun tergantung kualitas olinya.
tidak diperlukan penambahan oli kecuali bocor atau teroksidasi. Sisi api harus di cleaning setiap tahun idealnya. Tidak ada keharusan uji riksa berkala atau izin dari Dipnaker ya. Memanfaatkan panas sisa engine sehingga lebih hemat penggunaan bahan bakarnya pasti. Ini tujuan yang paling intinya di sini. Memanfaatkan panas sisa engine sehingga lebih hemat penggunaan bahan bakarnya selama kapal loading atau dalam perjalanan untuk memanaskan crude oil. Perhitungan kebutuhan energi untuk memanaskan MFO. Settling tank kapasitas 8.500 liter, delay tank kapasitas 8.000 liter. Di sini sampai sama dengan 0,95 atau volume M sama dengan 16.500 dikali 0,95 sama dengan 15.675 kilo. Nah, rumus di sini Q, nah, kalori yang akan dibutuhkan yaitu 15.675 dikali 2,2. Ini 2,2 itu head capacity si MFO tersebut. Jadi delta T 80 dikurangi 30 ini ambien ya, atau temperatur ruangan. Jadi untuk mencapai 80 derajat membutuhkan kalori 50 derajat yang akan dikejar untuk memanaskan 15.675 kg ini. Jadi rumusnya seperti ini, ketemunya 1.724.250 kJ. Nah, ini dijadikan mega kilokalori dikali 0,24 ya, sama dengan kurang lebih 412,1 mega kilokalori. Kalau dijadiin kilokalori 412.000, nah 412.000 ya, itu 100 itu kalau dijadiin kilokalori ya, atau kita simpelkan menjadi 413.000 kilokalori. Jadi lumayan besar ya kalau dijadiin ke KVA. Ini berapa duit ya. Jadi kenapa ini menggunakan thermal oil ya ini Pak, jadi untuk memanaskan MFO 15.675 kg cukup menggunakan heat transfer oil kapasitas 412 mega kilokalori ya. Ini kalau pakai genset besar nih, karena 400 kVA ya. Di sinilah tingkat efisiensinya menggunakan exhaust gas engine. Proses pemanasan MFO sampai suhu ideal di settling tank dan delay tank dengan thermal oil heater kapasitas 300 atau 400 megakalori memerlukan waktu antara 1,5 sampai 2 jam ya. Ini sangat cepat ya, sangat efisiensi di sini. Seandainya kapal itu tidak ada dock terlalu lama, jadi tidak perlu boiler untuk startup lagi untuk memanaskan heavy oil atau MFO. Nah, di sini jadi dibilang boiler hanya untuk standby aja, untuk sistem darurat ya, untuk startup awal. Ini yang paling penting, biaya-biaya atau investasi. Bahan bakar untuk steam boiler 3 tahun, pemakaian 1 bulan 6.000 liter kali 33 bulan. Asumsi 1 bulannya sandar ya. Asumsi 1 bulannya sandar. Jadi 1.980.000 liter kali harga sekarang ya 11.000 nih, 8.000 terlalu murah ya. Harusnya 11.000
Kita anggap aja nih lah dikali 8.000 sama dengan 1,58600 atau 1M584 juta ya. Biaya pengeluaran air umpan boiler ya, ini sekitar lumayan juga chemicalnya ya, sekitar 100 jutaan lah per tahun. Jadi pengadaan unit heat recovery thermal oil heater ya kan, harga unit thermal oil heater, pembelian oli termasuk jasa instalasi dan commissioning kurang lebih harganya 1 miliar ya, lihat di penawaran. Jadi sementara ini usia boiler bisa sampai 10 bahkan sampai 20 tahun ya kalau terawat atau olinya terjaga. Jadi kalau menurut perhitungan ini harusnya di sini ya, kesimpulan harusnya BIP-nya ya, balik modalnya itu ya, back event pointnya itu harusnya ya, back event pointnya balik modalnya ya sekitar 1 tahun ya. Jadi untungnya bisa 19 tahun, itulah 19 tahun dikali 1,5 M, waduh, taruhlah hampir 20 M itu penghematannya ya, lumayan besar nih untuk sistem heat recovery ini. Kesimpulan, steam boiler per tahun memerlukan biaya tinggi untuk pembelian bahan bakar, atau termasuk di sini ada pemeliharaan atau WTP ya, water treatment plant. Pemanasan MFO menggunakan heat recovery thermal oil heater tidak ada biaya untuk pembelian bahan bakar nih, karena memanfaatkan gas panasnya engine. Ini BIP itu break even point ya. Break even pointnya itu balik modalnya ya, pengadaan thermal oil heater tadi saya bilang 1 tahun atau 2 tahun, 2 tahun terlalu banyak ya, 1 tahun. Baik steam boiler atau thermal oil heater harus dilakukan perawatan berkala untuk menghasilkan efisiensi maksimal atau lifetime-nya biar panjang ya. Samping itu biar efisiensi karena tidak ada tenaga di sini. Coba kita lihat ke ini ya, ini sistem PNID-nya ya, atau sistem diagramnya. Jadi sistem kerjanya di sini saya kecilin dulu biar jelas. Sistem kerjanya di sini sambil rokok biar santai dulu saya, biar cerdas. Ngopi dulu biar cerdas ya, sabar ya. Sabar, sambil rokok dulu biar fresh pikirannya. Di sini ada beberapa komponen atau pemipaan diagram instrumen ya. Di sini ada lambang LP ini, lokal panel. Ya, lokal panel atau panel kontrol. Ini nanti di sini belum ada gambarnya, nanti kita kasih tahu. Terus di sini ada M, ya motor, di sini motor. Terus TC itu termokopel. TC termokopel kita ada di sini. Termokopel di sini. Terus ada PSL atau pressure switch low. Pressure switch low di sini PSL. Ada PSH pressure switch high. Ini di sini posisinya nanti di inletnya thermal. Sebentar, koreknya mati nih. Rokok ya. Terus di sini juga ada lambang PI ya, pressure indicator. Nah, ini PI ada 2 nih, inlet outlet nih. Nah, ini inletnya ya, inletnya ini ada 2 pompa soalnya, pompa 1 dan pompa 2 itu dipasang pressure indicator. Terus di sini juga dipasang namanya
PSV atau pressure safety valve. Pressure safety valve nih di sini ya. Pressure safety valve di inletnya juga dipasang, masih dalam diagram inlet. Terus ada lagi HTO ini bodinya ya, heat transfer oil atau dibilang thermal oil heater ya ini. Disinilah sistem coil atau spiralnya dipasang ya. Nanti kita kasih gambarnya. Seperti ini gambarnya ya. Nah, ini seperti ini gambarnya. HTO namanya atau heat transfer oil. Ini tampak samping ya kan. Inlet, ini inletnya. Inlet ini outletnya. Ini damper ya buat buka tutupnya. Ini sistemnya aktuator atau motores di sini. Ini tampak dari atas. Seperti itu. Kita kembali lagi. Terus ada lagi kita globe valve. Globe valve ini globe valve semua. Kita pakai yang tipe Bilosil ya, yang tahan panas. Mahal harganya memang. Biasanya nih produk Arimaturen atau Spirasaku. Di sini strainer ya, fungsinya buat menyaring. Ya, strainer buat menyaring di sini. Strainernya dipasang strainer buat nyaring supaya ini strainer ada dua nih. Jadi dari expansion tank nanti disaring dulu supaya pompanya nggak rusak ya, nggak kotor. Kalau ada kotoran kan bisa tertampung di strainer ini atau saringan lah atau filter. Terus ada lagi circulation pump ya, circulation pump ini pompa di sini. Nah, ini motornya. Nah, ini motornya, ini pompanya. Ini kita biasanya menggunakan motor merek KSB ya, lisensi Jerman ya. Terus insulation di sini semua pipingnya ini di installation. Karena apa? Supaya kalorinya tidak terbuang ya. Jadi gitu, kita lihat nanti setelah ini saya terangin sistem kerjanya. Kita lihat dulu kapalnya dulu ya. Nah, ini kapal Titan 70 ini tampak dari depan. Ini tampak dari depan nih. Terus ini tampak dari samping, ini tampak dari atas. Nah, di mana posisi thermal oil dipasang? Ini tampak dari atas nih, di sini posisinya dipasang. Nah, atau dek paling atas ya ini ya. Ini dari kalau tampak dari samping di sini. Ini kan cerobong nih atau chimney, gas buangnya di sini. Nah, ini kita dipasang di sini ya. Jadi di switch nanti di sini dipasang namanya butterfly tadi, sistem motores. Nah, inilah gas buang, pemanfaatan gas engine ini di sini dipasang. Nah, ini thermal heat transfer oil itu dipasang di sini. Ini kapalnya ya, kapal Titan 70. Ini engine-nya. Nah, ini baling-balingnya. Seperti ini gambarannya. Kita kembali lagi ke sistem kerjanya ya. Sistem kerjanya heat thermal oil heater atau thermal oil heater, yaitu dari gas engine tadi, dari gas engine tadi ini kan mengeluarkan panas ya sekitar 400 derajat. Ini cerobong naik ke atas ini sampai sini. Jadi gas panas itu dimanfaatkan untuk manasin si media oli tersebut. Manasin si media oli tersebut. Nah, ini media oli ini di dalam koil ini dipanasin ya dari hasil flue gas nih, gas buang 300 atau sampai 400 derajat. Terus nah, setelah itu kan ini dari sini ya. Dari sini masuk oli itu masukin ke samteng, dari samteng dibuka. Terus diisep oleh pompa. Nah, diisep pompa langsung masuk ke bodi thermal oil heater. Habis disinilah terjadi pemanasan. Setelah di sini sistem spiralnya dipanasin, keluar nih di sini. Nah, ini ada thermokontrol ya. Thermokontrol ada dua nih fungsinya untuk mendetek panasnya nanti. Terus oli ini masuk ke
ke coil delay tank ya, coil delay tank. Masuk ke coil delay tank sama seat tank. Jadi ada dua tangki ini yang kapasitas 15.500 sekian nih, dua ini. Nah dari sini oli terisi dulu, masuk ke expansion tank. Setelah oli merata, nggak ada gelembungan, nggak ada udara terjebak ya, jadi disirkulasi dulu, memastikan tidak ada udara terjebak di sini, baru nanti di setar ya, di setar kontrol panelnya untuk membuka damper nih, motoresnya ini sistem NONC ya. Nah ini berdasarkan perintah dari kontrol panel dari si thermocouple tersebut ke kontrol panel akan memerintahkan si sistem motores tersebut untuk buka tutup si butterfly-nya ini. Nah, terus kita lanjut. Setelah oke ini baru sirkulasi terus sistemnya. Heat transfer itu sirkulasi terus, panasnya disirkulasi terus sampai set point yang diinginkan tercapai, contohnya 60 derajat sampai 70-80 derajat tercapai, baru nanti di sini dipasang namanya three way. Setelah ini tercapai, baru si dampernya ini akan menutup. Andai kata damper nggak menutup juga bisa, di sini kita pasang three way, jadi oli hanya sirkulasi aja, jadi tidak ada kelebihan panas ya di seteling ini. Jadi ada beberapa alternatif, bisa pakai three way atau bisa pakai motores untuk butterfly-nya. Ini sistem kerjanya ya seperti itu. Jadi inilah teknologi namanya heat transfer oil, menggunakan oli untuk sebagai media pengantar panas. Nah, kita ambil contoh videonya ya. Contoh videonya seperti ini. Videonya. Nanti kita tinggal ambil contoh gambarnya ya. Gambarnya di sini ada nggak gambarnya di sini? Kapal. Kapal di sini ada nggak? Belum. Gambar contohnya. Di sini kita ambil contoh gambar ya, gambar yang sudah dipasang di foto Titan, PT Titan. Nah ini contoh-contoh gambarnya nih ya, kita stop. Nah ini gambarnya seperti ini nih ya, yang dipasang di exhaust gas engine. Tim kita lagi election di kapal Titan 70, lokasi di Bojonegoro Merak ini ya. Ini Pak Sutris ini. Lagi election ya. Kita lihat jelas lagi, kita lihat sini ya. Tolong mesinnya. Nah, ini yang udah terpasang nih. Demikian konten mengenai exhaust gas engine di kapal Titan 70. PT Indira Dwi Mitra mensuplai sistem tersebut untuk PT Nusantara Terminal Terpadu. Jadi alhamdulillah ya, kita berjalannya waktu sambil inovasi dan belajar, akhirnya kita bisa masuk ke sistem pemanas marine ya di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya PT Indonesia, PT Indira Dwi Mitra bisa mensupport kebutuhan pemanas di dunia shipyard maupun marine. Dan selain itu juga kita juga di dunia industri ya, terutama ya kalau di industri kan itu di darat lebih gampang pengerjaannya, kalau di kapal ini memang butuh perlakuan yang spesial. Jadi apabila pelaku industri baik marine maupun mining, oil and gas yang membutuhkan steam boiler maupun thermometer, bisa diskusi dengan saya Ratman atas nama PT Indira Dwi Mitra. Demikian
atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiri kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat pemirsa atau Anda ya. Terima kasih. Apa jebret.